atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan walafiat. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Arka Nuria, Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 023 011 0036. Dan yang terhormat kepada Bapak Rusmadi MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian historis. Historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kegiatan model, konsep, teori, moral, dan cita-cita, bentuk, dan sebagiannya. Sejarah menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Mempelajari sejarah sangatlah penting karena dengan mempelajari sejarah manusia memperoleh banyak informasi dan manfaat sehingga menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menentukan sebuah kegiatan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada zaman purba sampai zaman Belanda. Pendidikan pada zaman purba didominasi oleh peranan seorang ayah pada anak lelakinya dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anaknya. Adapun pengetahuan yang diturunkan biasanya pengetahuan praktis seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Sedangkan ibu punya tugas mendidik anak perempuannya seperti memasak dan melihara anak-anaknya. Jadi konsep pendidikan pada zaman purba adalah konsep pendidikan keluarga. Selain ayah dan ibu, pada zaman purba juga ada yang dianggap guru. Ia seorang yang dianggap punya pengetahuan dan kelebihan dalam bidang kerohanian maupun etika. Pandai besi kala itu juga dianggap sebagai seorang yang punya kelebihan dan keutamaan. Maklum zaman ini senjata tajam adalah alat utama dalam peradaban kala itu untuk bercocok tanam, berperangan atau mempertahankan diri dari serangan kelompok lain dukun. Dukun pada zaman itu juga dianggap orang punya kelebihan dan sangat disegani dan dihormati, segala nasihatnya sangat ditaati. Tujuan pendidikan secara umum pada zaman purba adalah membentuk seseorang agar menjadi seorang yang berjiwa gotong royong dan membentuk manusia agar mempunyai kecakapan dalam hal beretika, ilmu berburu, dan menangkap ikan. Yang merupakan sebuah kongsi perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Zaman FOC Company, orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengurangi laut yang berbahaya. Sejarah ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Pendidikan pada zaman Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan Jepang tetap berlanjut sampai cita-cita untuk merdeka tercapai. Walaupun bangsa Jepang menguras habis-habisan kekayaan alam Indonesia, bangsa Indonesia tidak pantang menyerah dan terus mengorbankan semangat. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun, akibatnya angka buta huruf meningkat. Oleh karena itu, diadakanlah program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh organisasi putra,
Namun di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajahan Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Pendidikan pada zaman purba hingga zaman pemerintah kolonial Belanda. Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikan Indonesia pada zaman purba hingga zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kajian sejarah pendidikan ini meliputi dua hal pokok, yaitu latar belakang sosial budaya dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, melalui kegiatan belajar ini, Anda akan dapat melaksanakan kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman purba, zaman kerajaan Hindu atau Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, dan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang turut mewarnai perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman berikut hingga dewasa ini. Dan yang terakhir, sebagai calon pendidik atau orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, sudah sepatutnya mengetahui dan memahami sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, landasan historis pendidikan. Dengan memahami histori tersebut, dimaksudkan agar calon pendidik beserta para instrumen pendidikan lainnya dapat menghindari kesalahan-kesalahan pada pendidikan terdahulu, sehingga tidak terulang kembali pada pendidikan yang akan datang. Sebaliknya, yakni dapat